Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya yang pertama sekali, mari sama-sama kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini, yaitu pada hari Jumat yang barokah ini, kita berjumpa di rumah atau di kediaman para sahibul bait. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Juga sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita aturkan ke junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita umatnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berselawat bersama-sama dengan mengangkatkan suara. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu saya hormati, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kita berselawat 1 kali, maka Allah memberikan imbalan 10 kali. Jika kita berselawat 10 kali, Allah menggandakan 100 kali. Apabila kita berselawat 100 kali, Allah melipat gandakan 1000 kali. Jika kita membaca selawat 1000 kali, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah menghendaki sesuai dengan kehendak masing-masing, artinya sesuai dengan keikhlasan pekerjaan dan perkataan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berselawat dan selalu orang yang mendapat syafaatnya mulai dari ini sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, ada beberapa amalan supaya doa kita terkabul. Seringkali kita berdoa, kapan lagi ya Allah terkabul doa saya? Mulai tahun 2010 belum terkabul-kabul. Saya mau umroh ya Allah, belum terkabul. Kapan lagi ya Allah? Mungkin ada penyebabnya. Maka pada hari ini kita beberapa amalan supaya doa kita akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat di awal waktu. Karena Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi Muhammad oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul amalu afdulu ya Rasulullah.
manakah amalan yang paling afdol ya Rasulullah? As-salatu fi awwali waktiha. Salatlah kalian pada awal waktunya. Karena salat di awal waktu sudah merupakan kita seorang hamba yang disiplin. Sekalipun salat itu adalah kewajiban, tetapi apabila kita kerjakan di awal waktu, sudah merupakan hamba yang disiplin, yang menghormati waktu. Kadang-kadang sebagian kita salatnya ada pertengahan waktu, ada di akhir waktu. Itu pun masih syukur. Tetapi yang paling meruginya, awal waktu pun tidak, pertengahan waktu pun tidak, di akhir waktu pun tidak. Subuhnya kenapa? Entah kemana. Zuhurnya kemana? Asarnya lagi, maghribnya lagi, tidak terbaca lagi. Padahal sholat itu adalah wajib. As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang, pondasi. Itulah pondasi kita, supaya iman kita kuat. Bukan hajinya, bukan puasanya, bukan sedekahnya, tetapi sholatnya. Sholat itu semua amalan-amal yang lain pasti mengikut kepada sholat. Perkara ibadah yang lain, yang wajib dan yang sunnah, semuanya mengikut kepada yaitu sholat. Maka dia adalah sebagai pondasi, dasar. Barang siapa yang mendirikan sholatnya, berarti dia telah mendirikan agamanya. Dan sebaliknya, apabila dia telah meninggalkan sholatnya, berarti dia telah menghancurkan agamanya. Berarti kita sendiri yang menghancurkan agama kita, bukan orang lain. Bukan orang lain yang memalukan kita, tetapi kita sendiri yang memalukan kita. Kita sendiri yang menghancurkan diri kita ke dalam api neraka. Padahal kita sering berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tetapi tidak sholat, apa gunanya? Apa gunanya kita terus berdoa tetapi tidak sholat? Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Tetapi kalau sholat di awal waktu, itulah yang paling utama. Tetapi yang paling bagus lagi, kalau bisa jangan tinggalkan sholat. Kerjakanlah sholat, kalaupun tidak dapat di awal waktu, di pertengahan atau di akhir waktu. Pokoknya apabila telah waktu, di mana ada waktunya, sholat lima waktu, kerjakan. Karena itu sebagai pertanda bahwa kita seorang hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan seorang hamba untuk menyembah kepada aku. Allah jadikan kita untuk beribadah. Allah jadikan kita untuk menyembah Dia. Kita adalah seorang hamba, yang kita sembah adalah abid. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas kita sembah, karena Dia telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta dan lain sebagainya. Itu yang pertama, yaitu sholat di awal waktunya. Apabila telah mendengar azan, bersiap-siaplah, datanglah ke masjid. Hayya 'alas shalah. Kalau bisa kita sudah di masjid. Pasti waktu halas sholat jangan mandi dulu, terlambat. Usahakan waktu azan itu kita sudah ada di dalam masjid, supaya awal waktu itu kita dapatkan betul-betul. Karena itulah tugas kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat besok, Dia melihat orang yang betul-betul mengharapkan ridho Allah. Yang betul-betul mengharapkan ridho Allah itu, yang pertama, sholat pada awal waktunya, disiplin waktunya. Ada sebagian kita sholat tetapi dibelakangkan dulu. Hampir habis waktu, 1 menit lagi baru sholat. Padahal Allah SWT sudah berfirman, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Sudah sholat tapi sudah mendapat kecelakaan. Sudah sholat tapi mendapat hukuman. Kenapa? Allazina hum an sholatihim sahun. Orang itu lalai, lupa.
sibuk ke sana kemari, sibuk dunia, sibuk macam segala. Akhirnya lupa. Sehingga di dalam sholatnya Allahu Akbar ada lagi tertinggal. Teringat, mungkin arisan ya, umpamanya. Di dalam sholat teringat. Padahal sebelum sholat tidak teringat. Tidak ada yang teringat kesibukan. Tetapi dalam sholat itulah bisikan was-was setan itu. Karena tugas daripada setan membisikkan daripada pekerjaan-pekerjaan kita untuk melengahkan kita. Allahu Akbar. Barangkali wirid di rumah Ibu Syanu ya. Teringat waktu sholat. Orang yang demikian itu fawailul lil musallin. Kita sholat mendapat kecelakaan lagi. Tugas berarti bagaimana solusinya? Kalau sudah teringat kembali. Apa kembali? Kembali kita kepada yaitu kepada pekerjaan. Oh, aku sedang sholat. Kita ingat, aku sedang sholat. Allah. Kalau membaca Fatihah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim, malik. Pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu. Oh ya Allah, aku sedang sholat. Maafkan aku ya Allah. Tadi terlintas, datang was-was. Maka Allah Subhanahu wa taala orang yang demikian itu akan diampuninya. Orang yang mau bertaubat, orang yang betul-betul kembali kepada Allah, maka Allah ampunkan segala kesalahannya. Waktu sholat kita teringat, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya was-was setan tersebut artinya menghindari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak sholat duha. Sholat duha, kalau sekarang waktunya jam 7 lewat. Sudah mulai sholat duha. Batas waktu sholat duha yaitu tengah 12 atau jam 11. Itulah batasnya. Boleh lagi sholat duha. Sholli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Baca pada rakaat pertama surah wasyamsi waduhaha, baru ayat kedua wadduha. Sehingga telah salam baca doa. Jangan lupa Allahumma in kana rizqi bis samai fa anzilhu. Ya Allah, jika ada rezeki saya di langit, turunkan ya Allah. Itulah doa kita. Rezeki di langit banyak. Bermohon kita kepada Allah SWT, semoga engkau ya Allah turunkanlah rezeki saya yang ada di langit. Itulah doa fungsinya daripada sholat duha. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika ada ya Allah di langit, di bumi, fa akhrijhu, maka keluarkan ya Allah, timbulkan ya Allah. Jika ada rezeki saya di dalam tanah, di bumi, maka timbulkan ya Allah, keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Jika ada rezekinya payah, sangat payah sekali ya Allah, fayassirhu, maka mudahkanlah rezeki saya ya Allah. Mudahkanlah jalan keluarnya, mudahkanlah urusannya ke rezeki ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribahu. Dan jika ada ya Allah jauh rezeki, maka dekatkan. Faqarribahu, maka dekatkan Allah. Wa in kana qalilan fakassirhu. Dan jika ada rezeki ya Allah sedikit, fakassirhu ya Allah, banyakkan ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, banyakkanlah rezeki saya. Kita sebagai hamba memang pantas meminta. Wa in kana katsirun fabarik li fi. Jika betul-betul itu banyak ya Allah, maka berilah keberkatan. Kalau dapat 100.000, mudah-mudahan jangan hilang 100.000. Dengan arti kata hilang, tidak dimampaki pada yang lain. Itu namanya tidak barokah. Ini kadang-kadang datang 100.000, utangnya 500.000. Jadi tidak ada yang tersisa. Jadi tidak barokah. Makanya perlu sholat duha itu, tujuan daripada sholat supaya rezeki kita itu pertama barokah. Berkah di dunia, berkah di akhirat. Dan menambah kesehatan.
Sholat itu menambah kesehatan. Setelah kita sholat duha, jangan pula membaca sholawat. Yaitu apa? Sholawat sehat, sholawat obat. Apa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasori wa diahiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Itulah sholawat obat. Obat hati, obat pikiran. Kalau pikiran kita galau, itulah obatnya. Hati kita itu merasa banyak dengki, banyak penyakit, itulah obatnya. Sholawat obat, sholawat tibbiyah. Sholawat tibbiyah namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasori wa diahiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Kadang-kadang banyak penyakit kita, sedikit-sedikit sudah ada penyakit, sedikit-sedikit sudah ada penyakit. Orang yang punya Honda, kita yang sakit. Kenapa kita yang sakit? Orang yang punya mobil, kita yang sakit. Itulah obatnya itu, berbanyak membaca sholawat. Yang ketiga, berbanyak membaca Al-Quran. Man arada ayatakallama Allah falyaqra'il Quran. Siapa yang mau betul-betul berdialog, berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itulah wahyu Allah. Kita tidak bisa bicara seperti kita sesama manusia. Sesama manusia dengan Allah tidak bisa bicara dengan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang wajibul wujud, ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Allah Subhanahu wa taala yang ghaib, yang tidak nampak oleh mata. Berarti kita sepentasnya membaca Al-Quran. Kenapa? Nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'ani. Rasulullah SAW, nawiru, sinarilah tempat kamu, sinarilah rumahmu dengan membaca Al-Quran dan solat-solat sunnah. Kadang sebagian kita ada Al-Quran di rumah tapi tidak pernah dibuka-buka. Banyak debunya. Sudah berapa tahun? Kalau paling 10 tahun tidak pernah dibuka. Kalau 10 tahun udah parah itu kan. Padahal Al-Quran itulah pedoman kita. Jalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itulah sebagai petunjuk, obat bagi orang yang bertakwa. Itulah petunjuk, pedoman kita. Berarti kalau itu pedoman kita, sudah sepantasnya kita jangan melupakannya. Kalau bisa sekali sehari semalam kita baca Al-Quran. Apalagi surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah sampai seterusnya. Bacalah surah Al-Waqi'ah tersebut. Baru yang keempat, yaitu selalu memperbanyak istighfar. Amalan yang keempat itu supaya doa itu terkabul, memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW sehari semalam istighfarnya itu berapa? 100 kali. Kita paling-paling berapa? Mau sholat 1 kali, astagfirullahaladzim, usolli. Habis setelah itu, habis salam, paling-paling 3 kali, astagfirullah 3 kali. Berarti dalam waktu, berarti 4 kali kita membaca istighfar. Kalau kita sholat yang 5 waktu, berarti 3 kali, cuma 15 kali. Pilih kali kita cuma 15 kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal istighfar itu adalah supaya dosa-dosa kita, kesilapan kita, kehilapan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sepenuh-penuh taubat, yaitu seperti taubat sinasuha. Artinya
tidak seperti taubat cabai. Kalau sudah aspirasinya selesai. Tetapi taubat yang dimaksud adalah taubat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala tidak diulangi pekerjaan maksiat. Itu maksud daripada taubat. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an amrika tanasuha fahditham fatanasuha fahditham ya yal jalali wal ikram. Itulah istighfar kita, memperbanyak istighfar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar kita itu dosa kita, kehilapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita seorang hamba. Karena hamba banyak dosa dan silap. Al khoto'u wan nisyan sifatani lil insan. Manusia itu mempunyai sifat salah karena memang si manusia itu adalah tempat salah dan silap. Apa boleh buat? Maka pada pertemuan pada saat berbahagia ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua. Semoga dapat diamalkan supaya kita, amalan kita, perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang takwa. Memang itulah harapan kita supaya kita meraih orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Ibu jamaah yang saya hormati, jika ada yang silap mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.